What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas adapter dan kabel charger yang baik untuk iPhone. Dan tentunya sejauh ini dan selama ini gue menggunakan baterai health ini tetap aman aja. Meskipun ini namanya baterai health pasti akan turun. Apa aja adapter dan kabel tersebut? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Yang pertama tentunya yaitu Apple produk. Ya, bener banget. iPhone-nya gue singkirin dulu sebentar ya. Gue di sini menggunakan Apple produk yaitu adapter original, bener-bener original. Ini yang kepala 3 atau kaki 3. Jadi gue order ini di Digi One Store. Kalau kalian mau ikutan order juga kalian bisa klik link description di bawah. Dan ini original. Bahkan di dalamnya sini nih kalau agak susah sih pasti fokusnya. Ada serial numbernya juga ya. Yang dimana serial number tersebut sama dengan yang ada di dusnya. Jadi adapter ini original, soketnya USB-C. Kenapa gue tetap menggunakan Apple produk? Karena menurut gue ketika Apple, sesama Apple produknya itu akan lebih cepet. Gak tahu kenapa gue percaya itu aja. Dan memang Apple produk ini atau adapter yang 20 watt ini, by the way ini 20 watt ya, lupa gue kasih tahu di awal. Ini yang 20 watt kaki 3 dan USB-C. Gak tahu kenapa lebih cepet aja chargernya ketimbang adapter lain. Tapi sebenarnya adapter lain juga cepet, cuman karena gue bikin bikin schedule. Kalau gue buru-buru, gue pasti menggunakan yang ini Apple produk karena gue butuh cepet gitu. Dan tentunya kabelnya adalah Apple produk juga, dimana ini bawaan dus iPhone-nya ya, iPhone 13 Pro kabelnya doang bawaan dus, USB-C to Lightning, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kabelnya gue menggunakan bawaan dus biar lebih cepat pengisian dayanya kayak gitu cuy. Jadi gue kalau misalkan buru-buru, gue pasti menggunakan mereka nih, si kabel bawaan dus sama adapter original produknya Apple. Agak riskan memang kalau original produk. Gue saranin lu coba beli di Digi One Store atau iBox atau Digimap. Linknya di description di bawah, nanti gue taruh ya. Jadi memang yang bener-bener original produk agak susah ya. Gue harap kalian pinter-pinter juga belinya. Dan toko yang tadi gue rekomendasikan adalah toko yang memang gue sempat dan pernah membeli di mereka, seperti itu. By the way, kalau yang untuk Digi One Store gue sengaja pilih kaki 3 karena juga waktu itu pada saat gue beli stoknya lagi nggak ada yang kaki 2-nya. Jadi gue beli yang kaki 3 di mana tengah-tengahnya ada tulisan 20 watt. Agak susah sih kelihatannya, tapi intinya adalah di tengah-tengah situ tuh ya. Dan memang mereka ini gue gunakan ketika gue lagi buru-buru kayak gitu. Dan selanjutnya untuk daily biasa aja atau pihak ketiganya, gue biasa menggunakan antara Ugreen, Aoki, dan Anker. Tapi untuk adapter Aoki, Anker serta kabel Aoki lagi dipakai sepupu gue, jadi gue nggak ada unitnya di sini. Yang ada hanya kabel Anker, kabel Ugreen, adapter Ugreen ya. Dan gue biasa menggunakan kedua ini nih, adapter ini nih. Kalau ini gue biasa gunakan untuk yang iPhone di paling bawah gue taruh. Kenapa bang lu pakai yang USB-A? Ya karena USB-A-nya ini meskipun total wattnya 22,5 watt, dia ini quick charge, bukan power delivery. Kalau power delivery yang USB-C. Jadi gue nggak perlu buru-buru. Pada saat gue lagi nggak buru-buru juga, gue lebih baik menggunakan yang bawah aja kayak gitu. Dan adapter ini by the way udah gue review juga di video gue sebelumnya, di sini kalian bisa nonton. Oke. Yang tadi juga yang Apple product juga udah gue bahas juga di video sebelumnya, di sini kalian bisa nonton juga, kalian cek juga ya. Dan di sini ada penggunaan cara si soketnya ini. Kalian harus nonton dulu videonya itu. Makanya kenapa gue cuman menggunakan yang USB-A-nya doang dengan kabel Anker. Nah, ini kabel Ankernya dimana USB-A dan Lightning ya. Kalian bisa lihat ini ya modelnya yang ini. Nanti linknya gue taruh di description ya. Gue lupa seri berapa, tapi nanti gue taruh pokoknya linknya. Dan pokoknya gue menggunakan yang ini, dan ini hampir daily sama yang Ugreen ini nih. Nah, yang Ugreen ini hampir daily nih. Nanti gue bahas sebentar. Jadi kalau gue udah menggunakan ini, berarti itu tandanya gue akan ngecharge si Apple Watch juga gitu ya. Nih si Apple Watch gue akan ngecharge ini juga gitu. Meskipun Apple Watch gue punya adapternya nih yang 5 watt, tapi biar gampang aja satu tempat banyak kabel gitu loh. Jadi gue kadang ketika gue udah menggunakan ini, kalau misalkan gue sama Apple Watch, iPhone-nya gue taruh di USB-C 2, Apple Watch-nya gue taruh di USB-A. Tapi kalau tanpa Apple Watch, gue pasti pakai yang paling bawah aja, yang USB-A ini, karena cuma quick charge. Jadi nggak terlalu buru-buru juga, gue santai, dan gue hanya menggunakan kabel Anker ini, USB-A to Lightning ini kayak gitu. Dan tentunya gue juga menggunakan yang ini juga nih. Gue udah bahas juga warna putihnya, karena warna putih udah dipakai sepupu gue. Jadi gue udah beli lagi yang ini, udah cukup lama juga. Cuman memang gue pakai sebagai secondary kabel gue atau adapter gue. Kedua ini kabelnya Ugreen dan adapter Ugreen. Kalian bisa lihat ini USB-C to Lightning ya, agak susah ya. Nah pokoknya ini Lightningnya nih. Nah ini USB-C-nya, kalian bisa lihat. Oke, seperti ini. Dan ini USB-C dengan wattnya 20 watt yang kayak gini. Pasti teman-teman juga pakai dan menggunakan juga, karena gue juga udah pernah bahas ini di video gue sebelumnya ya, kayak gitu. Jadi ini sebagai secondary, sama seperti ini secondary juga. Artinya secondary kalau lagi santai ya, gue nggak buru-buru, ya udah chargernya gue antara kedua ini aja, mana yang paling deket aja nih, mana yang paling deket.
Misalnya yang deket kasur ini, ya udah ini gue pakai. Kalau kabelnya yang ini, ya udah gue pakai kabel ini gitu, yang deket aja ke kasur. Kayak gitu. Dan perihal AirPods juga tadi gue udah sindir-sindir. Nah itu tadi yang gue bilang, kadang si iPhone gue menggunakan ini, AirPods gue menggunakan kabel yang ini nih si Ugreen. Nah si AirPods kesini deh kayak gitu. Jadi gue emang serandom itu sih kalau nyajar yang mana aja, yang penting udah MFI. Entah kenapa gue bukan menjelek-jelekan tidak MFI tidak bagus, enggak juga, memang bener kalau misalnya produk yang belum MFI aman-aman aja, banyak juga yang mengalami seperti itu. Tapi gue lebih mengikuti saran dari Apple kalau harus MFI kayak gitu. Jadi gue yang penting udah MFI udah aman lah kayak gitu. Nah saran charger, ketika baterai lu sudah di bawah 20% baru lu charger. Kalau gue biasanya seperti itu, tapi teman-teman silakan bebas aja. Kalau baterai lu sudah di bawah 20% lu charger, dan cabutnya itu di angka 80 hingga 100%, terserah lu, bebas aja. Ketika indikator sudah mencapai 80% ke atas, misal let's say 85, 88, 90, 95 atau 98, terserah, bebas aja, atau 100 juga nggak masalah. Intinya 80 hingga 100%. Karena fast charging itu dari 0 sampai 80% itu masih fast charging. Ketika 80% ke 100 itu sudah tidak fast charging, sudah nyantai dia ngirim arusnya kayak gitu. Jadi saran dari gua, terserah sih buat temen-temen, tapi kalau gue lebih menyarankan di angka 80 hingga 100% dicabut ya kalau untuk chargernya di bawah 20% kayak gitu. Dan kita cek aja langsung ke setting, dimana baterai gua masih aman-aman aja. Dan ini rutinitas pemakaian baterai gua sempat sampai mati gua. Ini iPhone-nya kalian tuh ya, kalian bisa lihat, karena memang gue lupa charger atau lowbat banget, biasalah ketiduran. Gitu, dan gue baru charger lagi. Dan kita cek baterai health gue masih aman 100% ya, dan gue harap teman-teman juga harusnya aman-aman aja baterai healthnya. Tapi ingat, di sini gue kasih tahu perihal baterai health, selama iPhone kalian digunakan baterai health itu pasti akan turun. Cuman ya udah, kalian gak usah terlalu pusingkan banget baterai health selama kalian masih menggunakannya dengan baik dan benar, dalam artian dalam penggunaan iPhone-nya ya, chargernya harusnya aman-aman aja. Ya udah, kalian gak usah terlalu pusingkan baterai health, oke? Seperti itu. Dan kalau misalkan kalian nanya, bang kalau pakai power bank boleh nggak? Ya boleh-boleh aja cuy. Di sini gue juga menggunakan power bank, lebih tepatnya MagSafe charger kali ya. MagSafe power bank ini nih yang gue gunakan, ini dari Keep Indonesia. Nanti pokoknya link pembelian ada di description. Kadang gue menggunakan MagSafe-nya atau fitur MagSafe, kadang gue menggunakan kabel ya, karena di sini kabel juga, dan si Keep juga memberikan kabel juga nih, kabel kecil, dimana ini kabel untuk USB-C-nya ke sini, lightning-nya ke iPhone-nya. Nih kalian bisa lihat ya, ini lightning-nya. Nah kalau yang ini untuk charger si MagSafe-nya ini. Cuman gue kasih saran, yang namanya power bank itu digunakan pada saat urgent aja atau mepet aja. Jadi nggak usah kalian pakai daily juga gitu loh. Kalau kalian lagi di rumah atau di tempat makan yang memang ada colokan charger, ya udah colokin aja. Power bank itu digunakan ketika kalian bener-bener lagi urgent. Jujur ya, ini power bank aktivitasnya sedikit banget. Kalau bener-bener gue kepepet nggak ada colokan listrik, gue baru menggunakan ini. Jadi gue jarang banget menggunakan yang hampir setiap hari pakai power bank. Tidak, gue kalau ada colokan charger, gue colok charger. Kalau nggak ada, ya udah gue menggunakan power bank ini kayak gitu. Oke? Dan saran gue juga, kalau kalian mau otomatis mati pada saat charger, kalian coba menggunakan ini nih, colokan Bardi. Ini smart plug ya. Jadi ini colokan, tapi kita bisa atur di iPhone kita ya. Gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya di sini. Untuk cara penggunaan dan testingnya kalian bisa nonton di video itu. Ya, kalian tuh tinggal kontrol smart plug ini menggunakan aplikasi Bardi ini. Kalian bisa set schedule-nya ya. Kalau misalkan ini online atau menyala, ini tuh kita bisa set schedule. Dan di video yang tadi gue udah bilang, gue udah jelaskan juga, ini tuh bisa diatur di aplikasi Smart Bardi-nya, dimana kita bisa schedule. Misalkan kalian mau tinggal tidur chargernya, biar otomatis mati sendiri chargernya atau putus sendiri arusnya, ya udah kalian tinggal set schedule aja. Harga Bardi ini juga murah kok, sekitar ya kurang lebih waktu itu gue beli di angka 100 ribuan lebih ya, nggak terlalu mahal lah. Jadi ini cukup gue bawa kemana-mana, karena memang kita bisa nyalakan dan matikan. Dan bahkan yang paling hebat itu, kita bisa schedule di aplikasi iPhone kita, yaitu menggunakan aplikasi Smart Bardi-nya kayak gitu. Ya itu aja, mungkin segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So see you next video, bye bye.